Perkenalkan, saya Septio Ripaldi dengan NIM 1121104666 dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, apa itu AMDAL? AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu suatu studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari rencana proyek atau aktivitas sebuah perusahaan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan, memastikan keberlanjutan proyek jangka panjang. Dasar hukum AMDAL di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dan ada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL. Tujuan dan manfaat AMDAL. Tujuannya itu mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Manfaat bagi proyek yaitu menghindari potensi konflik dengan masyarakat sekitar, mengurangi resiko penalti hukum terkait dampak lingkungan. Komponen utama AMDAL. 1. KA AMDAL, kerangka acuan AMDAL. Dasar penyusunan studi AMDAL. Yang kedua ada AMDAL, analisa dampak lingkungannya, analisa dampak signifikan terhadap lingkungan. Dan ketiga ada RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Rencana untuk mengelola dampak yang teridentifikasi. Yang keempat ada RVL, rencana pemantauan lingkungan, yaitu rencana pemantauan agar pengelolaan berjalan sesuai rencana. Nah, bagaimana proses AMDAL? 1. Pengajuan izin lingkungan. Kedua, penentuan kelayakan lingkungan. Ketiga, pelaksanaan studi AMDAL. Dan keempat, penilaian dan peninjauan oleh tim evaluasi. Dan terakhir, penerbitan izin lingkungan. Langkah-langkah dalam studi AMDAL itu 1. Identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak. Kedua, perkirakan dampak lingkungan yang timbul. Ketiga, mengevaluasi besaran dampak terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, penyusunan RKL dan RPL sebagai langkah mitigasi. Pentingnya AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. 1. Perlindungan terhadap lingkungan, mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Kedua ada pengolahan risiko, menghindari dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Dan yang ketiga ada komitmen pada berkelanjutan itu, mendukung pembangunan yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan AMDAL. Tantangannya itu 1. Biaya dan waktu pelaksanaan yang tinggi dan kompleksitas teknis dan ilmiah. Solusinya apa? 1. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaksanaan AMDAL, dan terakhir melibatkan masyarakat dan stakeholder. Nah, kesimpulannya, AMDAL merupakan instrumen penting dalam memastikan pembangunan berkelanjutan, melibatkan proses evaluasi dampak dan pengelolaan lingkungan yang terencana, dan terakhir, AMDAL menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.